Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4. Untuk pagi hari ini silakan dipersiapkan buku Aswaja. Silakan disiapkan buku Aswaja. Dalam buku Aswaja ini yang akan kita pelajari adalah pada halaman 14-15 tentang pondok pesantren. Mari kita pahami sejenak tentang pondok pesantren. Pondok pesantren adalah salah satu dari lembaga pendidikan Islam yang berkembang sangat lama sekali sejak Islam tersebar di Indonesia. Sejak Islam tersebar di Indonesia, pondok pesantren sudah ada. Oleh sebab itu, pondok pesantren ini adalah bagian daripada lembaga pendidikan yang telah lama atau pertama teknis pendidikan, gaya pendidikan yang pertama yang ada di Indonesia. Pesantren adalah tempat bagi para santri untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan ilmu, untuk melaksanakan ilmu. Dan khususnya di dalam pesantren, selain pesantren sebagai tempat pembelajaran agama Islam, pesantren juga sebagai tempat membimbing dan juga membina rasa cinta tanah air di dalam hati para santri. Unsur-unsur yang harus ada di dalam pesantren atau pondok pesantren, yang pertama, pondok pesantren itu harus memiliki kiai. Yang kedua, pondok pesantren itu dikatakan pondok pesantren kalau ada santri. Yang ketiga, pondok pesantren itu harus memiliki masjid atau musola. Yang keempat, pondok pesantren itu harus memiliki asrama, tempat para santri. Yang kelima, terakhir, pondok pesantren harus memiliki pengajian kitab. 5 unsur ini harus ada di pondok pesantren. Lalu apa saja fungsi daripada pondok pesantren? Pondok pesantren itu adalah sebagai taklim. Taklim itu artinya transfer ilmu. Kalau di pesantren ini adalah tentang cara mengajar, diberikan pendidikan, transfer seluruh ilmu agama akan diberikan di pondok pesantren. Yang kedua sebagai tadris. Tadris artinya adalah mengamalkan ilmu. Ilmunya dibaca terus-menerus, diulang-ulang, itu bertempat di pondok pesantren. Ada takdzib. Takdzib itu disebut sebagai disiplin atau cara untuk mengembangkan sikap tawaduk atau tata krama, memiliki sosial yang baik. Yang keempat, pondok pesantren sebagai tarbiyah, mengembangkan, meningkatkan, dan membangun ilmu yang telah didapatkan. Ini adalah fungsi-fungsi dari pondok pesantren. Lalu apa saja yang dilakukan para santri di pondok pesantren? Tentu di pondok pesantren itu para santri akan mengaji atau mengkaji, mendalami ilmu-ilmu agama. Dan juga yang kedua, belajar hidup mandiri. Di pondok pesantren, santri-santri itu akan belajar hidup mandiri. Yang ketiga adalah meningkatkan atau mempelajari akhlakul karimah, menjadikan dirinya memiliki akhlak yang bagus itu di pondok pesantren. Yang keempat adalah di mana santri akan belajar untuk mematuhi guru, mematuhi sang kiai. Karena kunci daripada pondok pesantren adalah patuh terhadap para kiai dan juga para ustadz, ustadzah, guru yang memberikan pengajaran di pondok pesantren. Yang selanjutnya juga di pondok pesantren itu menumbuhkan jiwa tolong-menolong dengan tanpa pamrih. Jadi tolong-menolong yang ikhlas itu ada di dalam pondok pesantren.
Lalu ada lagi di pondok pesantren juga kita akan diajari tentang zuhud atau prihatin dengan hidup sederhana, tidak perlu mewah, tidak perlu berfoya-foya. Ini adalah pengajaran yang ada di pondok pesantren. Mungkin ini anak-anak, oh masih ada lagi satu, yaitu lalu di pondok pesantren apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu, yang mana semuanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kitab-kitab ini ada yang meliputi yang pertama kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini adalah kitab yang mempelajari tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempelajari tentang bagaimana sikap kita mengimani rukun-rukun iman yang ada 6. Ini adalah kitab Tauhid. Lalu bidang fikih, ada kitab-kitab yang menerangkan kitab fikih, di mana fikih ini adalah memberikan peraturan kepada kehidupan kita ini agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Ini diatur di dalam kitab fikih. Lalu ada kitab akhlak dan tasawuf. Di sini adalah mengajari kita agar untuk tidak menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang suka terhadap kehidupan yang kaya, yang foya-foya. Ini diajarkan di dalam kitab akhlak tasawuf. Lalu yang terpenting juga di dalam pondok pesantren akan diajarkan tentang bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini adalah kunci untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, itu anak-anak untuk aswaja pengenalan kita tentang pondok pesantren. Oleh karena itu, habis ini coba diulangi lagi, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah ini. Pak Guru sebutkan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab langsung saja, tidak usah pakai tulisan, nanti ditulis di buku kalian jawabannya. Yang pertama, sebutkan 5 unsur pondok pesantren. 5 hal yang harus ada di pondok pesantren. Soal kedua, apa saja fungsi dari pondok pesantren? Apa saja fungsi dari pondok pesantren? Yang ketiga, apa saja manfaat dari kita belajar di pondok pesantren? Apa saja manfaat dari kita belajar di pondok pesantren? Yang keempat, apa saja yang diajarkan di dalam pondok pesantren? Itu ditulis di buku kalian jawabannya, nanti dipoto lalu diberikan kepada Pak Guru di WA Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.